Bagaimana jawaban bagi orang yang mengatakan bolehnya bid'ah hasanah? Mereka ada yang berhujjah dengan perbuatan Umar yang melakukan salat tarawih 20 rakaat. Cukuplah menjadi jawaban apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Ya, beliau mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah adalah sesat. Ya, dan beliau mengatakan wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana kita ridha ya mengatakan setelah Nabi mengatakan setiap bid'ah adalah sesat, kemudian kita mengatakan oh tidak semua bid'ah sesat. Seandainya Nabi ada di depan kita dan hidup bersama kita mengatakan bahwasanya setiap bid'ah adalah sesat, apakah kita berani mengatakan di depan beliau tidak ya Rasulullah, di sana ada bid'ah yang hasanah? Ya, enggak mungkin berani dilakukan oleh seseorang. Adapun yang dilakukan oleh Umar ketika beliau menghidupkan salat tarawih di zaman beliau radhiyallahu anhu, maka ini tidak bisa dijadikan dalil. Pertama, tidak boleh seseorang mendahulukan ucapan selain Rasulullah di atas ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seandainya itu adalah Abu Bakar dan juga Umar, boleh tidak kita mendahulukan perbuatan Abu Bakar atau ucapannya, perbuatan Umar atau ucapannya di atas ucapan Rasulullah? Tidak boleh. Abdullah bin Abbas mengatakan, yakadu ayyanzila alaikum hijaratun minas sama', aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Hampir-hampir turun batu dari langit atas kalian. Kenapa? Aku berkata qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kalian mengatakan tetapi berkata Abu Bakar dan Umar. Jadi di zaman Abdullah bin Abbas ada sebagian orang ketika dikatakan oleh Abdullah bin Abbas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian, kemudian sebagian orang mengatakan tetapi Abu Bakar mengatakan demikian dan Umar mengatakan demikian. Maka ini ya ditahdzir oleh Abdullah bin Abbas dan diucapkan dengan keras kepada mereka, hampir-hampir turun kepada kalian batu dari langit. Aku mengatakan qala Rasulullah, kemudian kalian mengatakan qala Abu Bakar dan Umar. Dan Allah mengatakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului di depan Allah dan juga Rasulnya. Bagaimana seseorang mendahulukan ucapan ya Abu Bakar dan Umar di atas ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan oleh Umar ini bukan bid'ah. Bid'ah sebagaimana yang tadi kita sebutkan, sesuatu yang baru di dalam agama, tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, salat misalnya, melakukan sebuah salat, membuat sebuah salat yang tidak pernah disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini bid'ah. Atau salatnya sama dengan cara Rasulullah tetapi rakaatnya berbeda, atau tata caranya berbeda, tata cara rukuknya, sujudnya berbeda, bacaannya berbeda, maka ini membuat bid'ah di dalam agama. Sekarang, apa yang dilakukan oleh Umar, apakah tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya tidak. Ternyata apa yang dilakukan oleh Umar, yaitu salat tarawih di bulan Ramadan, ini pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah melakukan salat tarawih ketika beliau masih hidup di bulan Ramadan, ya, berjamaah dengan para sahabat beberapa hari, yaitu selama 3 hari berturut-turut beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan salat tarawih bersama para sahabatnya. Pada hari yang keempat beliau tidak melakukannya. Kenapa? Beliau menceritakan takut seandainya salat tarawih menjadi wajib bagi umat Islam.
Padahal saat itu sudah ditunggu oleh para sahabat selama 1 malam. Ya, dari setelah sholat isya sampai subuh ditunggu oleh para sahabatnya. Mereka menunggu Rasulullah keluar dari rumah dan mengimami mereka sholat tarawih. Baru beliau keluar setelah adzan. Kemudian mengimami manusia sholat subuh. Setelah sholat subuh baru beliau menceritakan, tadi malam saya melihat apa yang kalian lakukan. Ya, tetapi saya tidak keluar karena takut apabila salat tarawih ini menjadi wajib bagi kalian. Karena saat itu masih turun wahyu. Ya, masih ada tasyri', masih berlangsung pensyariatan. Sehingga ada kemungkinan sesuatu yang sunnah menjadi apa? Menjadi wajib. Tapi setelah Rasulullah SAW meninggal, berarti sudah terputus apa? Wahyu. Yang wajib ya wajib, yang sunnah ya sunnah, tidak akan berubah. Semua sudah sempurna. Ya, di zaman Abu Bakar, ya, selama 2 tahun beliau menjadi khalifah, tidak sempat beliau menghidupkan sunnah ini. Karena beliau sibuk dengan memerangi orang-orang yang murtad, memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Dan waktu beliau menjadi khalifah sangat sedikit, yaitu selama 2 tahun. Ketika di zaman Umar, ya, dan mulai keadaan stabil, ya, kemudian di bulan Ramadan Umar bin Khattab melihat manusia mereka sendiri-sendiri di dalam melakukan salat tarawih. Maka beliau ingin menghidupkan sunnah Nabi SAW yang sudah berhenti di zaman Nabi, kemudian di zaman Abu Bakar As-Siddiq belum sempat dihidupkan, maka di zaman Umar bin Khattab beliau ingin menghidupkan kembali sunnah tersebut. Ditunjuklah Ubay ibnu Ka'ab menjadi seorang imam, memimpin manusia melakukan salat tarawih secara berjamaah di masjid di bulan Ramadan. Ya, maka yang dilakukan oleh Umar berarti bid'ah atau bukan? Bukan, karena pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Yang beliau lakukan adalah menghidupkan sunnah. Menghidupkan sunnah, bukan membuat bid'ah yang baru. Adapun ucapan beliau, ni'matil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini, maka yang dimaksud dengan bid'ah yang beliau maksudkan di sini adalah bid'ah secara bahasa. Karena bid'ah secara bahasa adalah sesuatu yang baru, bukan bid'ah yang dimaksud secara syariat. Kalau secara syariat bukan, karena ini pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Tapi ucapan beliau, karena seakan-akan, ya, beliau karena beliau menghidupkan sunnah yang sudah mati atau ditinggalkan oleh manusia selama beberapa waktu, maka seakan-akan beliau mendatangkan sesuatu yang baru. Tapi baru di sini adalah baru secara bahasa. Ya, ni'matil bid'atu hadhihi, bid'ah di sini adalah bid'ah secara bahasa dan bukan bid'ah secara syariat, karena apa yang dilakukan oleh Umar tersebut pernah dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau masih hidup.